Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Kali ini kita akan belajar terkait dengan pernyataan null di Oracle. Untuk mulainya, silakan teman-teman jalankan Dockernya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita masih akan menggunakan database yang sama dengan latihan sebelumnya. Kita akan create new file seperti ini. Oke. Jadi null merupakan sebuah pernyataan, salah satu pernyataan di Oracle. Pernyataan null adalah kata kunci yang diikuti dengan titik koma. Jadi perintahnya null, kemudian dia tutup dengan titik koma. Nah, pernyataan null tidak melakukan apa-apa kecuali meneruskan kontrol ke pernyataan berikutnya. Jadi ini null ini kalau di PLSQL ini untuk pernyataan yang tidak melakukan apa-apa ya. Nah, pernyataan null ini berguna untuk ada 3 ya yang sudah saya rangkum. Pertama, meningkatkan keterbacaan kode. Yang kedua, untuk memberikan target untuk goto yang pernah kita pelajari di video sebelumnya. Kemudian dia juga sebagai placeholder untuk tab program ya. Nah, kita coba nih misalkan kita memiliki sebuah kode ya, supaya untuk mempermudah kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu meningkatkan keterbacaan kode yang satu ya. Nah, untuk memahaminya kita akan coba untuk membuat sebuah kode ya. Misalkan ini ya, untuk ketentuannya kirimkan email hanya untuk sales responsible. Nah, untuk yang lainnya tidak dilakukan apapun. Misalkan ini ya. Kita akan declare. Kemudian di sini kita akan buat job title. Job title ini kita kasih keberatanya varchar 2. Nah, ininya sales responsive ya. Nah, kemudian di sini kita buat lagi variabel and action. Nah, and action ini kita kasih keberatanya varchar juga. Kita buat varchar 2. Panjang datanya kita buat 50. Kita langsung tutup aja seperti ini. Nah, setelahnya kita buat di sini begin. Kemudian kita tambahkan n dan tutup dengan titik koma. Seperti ini ya. Nah, di dalamnya misalkan kita akan membuat sebuah pernyataan if. Nah, kita akan cek di sini job title. Nah, job title yang ini ya. Nah, job title yang dari atas ini huruf kecil semua ya. Job title ini kita akan cek yang sama dengan sales responsive. Nah, baru di sini kita akan tambahkan and if dulu supaya tidak kelewat ya. Nah, titik koma juga ditambahkan. Nah, kemudian di sininya kita akan buatkan action and underscore action. Akan kirim email di sini ya. Send email misalkan gini ya. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, ini ketika ini dijalankan dia akan ngecek job yang responsif. Nah, pertanyaannya kalau misalkan job title-nya bukan sales, dia kemana? Nah, berarti kan dia tidak melakukan apapun ya. Nah, tapi di sini tidak ada blok yang menyatakan tidak melakukan apapun. Oke, sekarang kita akan coba blok dan kita jalankan. Nah, ini dia jalan ya, tidak ada error, tapi secara kode ini tidak ada untuk pengecualiannya. Nah, kita akan coba untuk deskripsikan dengan menggunakan null ya. Nah, kita tinggal duplikat ini. Ini saya mau duplikat ke bawah ya. Nah, di sini kita tambahkan else. Nah, kita tinggal tambahkan di sini else. Nah, setelah ada statement else, ini kita harus minimal ada satu statement di sini. Nah, karena kita tidak ada melakukan apapun, maka di sini dikasih null dan ditutup dengan titik koma seperti ini ya. Nah, kita akan coba blok lagi dan kita jalankan.
Nah, ini juga jalan ya. Nah, tapi ini lebih jelas. Jadi, kalau misalkan dia masuk ke dalam kondisi sales responsif, dia masuk ke sini. Nah, selainnya dia tidak melakukan apapun. Nah, ini yang meningkatkan keterbacaan kode. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakannya ini untuk memberikan target GoTo ya. Nah, sebelum ke target GoTo, nah untuk pembuatan untuk keterbacaan kode, kita juga bisa menggunakan untuk cache. Nah, misalkan, nah kita membuat sebuah cache. Nah, seperti ini ya. Kita buat sebuah variabel dan di sini kita ada ketentuannya ya. Kalau misalkan dia good, maka dia akan melakukan sesuatu. Tapi di sini ada hanya block warning. Nah, ini tidak ada statusnya good ya. Berarti dia harusnya ke 0. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, ini juga jalan ya. Nah, ini salah satu fungsi untuk memperjelas sebuah ini ya, meningkatkan keterbacaan kode. Jadi kalau misalkan kita hanya ngelosin gitu aja ya jadinya kurang jelas untuk eksekusinya. Oke, itu juga kita bisa gunakan untuk proses cache when. Nah, kemudian yang kedua kita bisa memberikan target untuk GoTo. Dua, target GoTo. Nah, jadi ketika kita menggunakan target GoTo kan minimal harus ada satu statement ya. Nah, misalkan saya declare. Nah, kita declare, kemudian di sini kita buat sebuah variabel b status, misalkan kita buat boolean. Nah, booleannya kita akan buat dia defaultnya adalah true ya. Nah, kemudian ini tidak perlu yang keduanya. Nah, bisa begin, kemudian kita end. Oke. Nah, di dalamnya kita akan coba buat if base status, then kita akan melakukan go to end of program. Misalkan kita buat labelnya ini end of program. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita definisikan untuk end if-nya. Nah, misalkan di sini script lain-lain ya. Nah, di sini baru kita definisikan end of program. End of programnya. Nah, kalau misalkan hanya seperti ini akan error. Kita harus minimal ada satu script atau satu statement null seperti ini. Oke, ini ya contohnya kita menggunakan target GoTo. Kalau misalkan kita jalankan, nah ini tidak error ya karena kita sudah memiliki minimum 1 untuk 0. Nah, kita juga bisa menggunakan untuk placeholder. Nah, misalkan kita membuat sebuah prosedur, tapi prosedur itu masih kosong ya, belum kita definisikan. Nah, kita gunakan sebagai placeholder sub program. Nah, yang ini ya. Ini kita taruh ke nomor 3 ya. Nah, ke sini. Nah, misalkan kita buat sebuah prosedur create prosedur, misalkan prosedur. Nah, kita akan create prosedur namanya request, misalkan for approval misalkan ya. Nah, ini kita akan isi, misalkan di sini ada customer ID. Customer ID kita kasih tipe datanya number. Seperti ini ya. Nah, nanti isinya di sini kita kasih as. Kemudian kita setelah as ini harus ada begin ya. Nah, kemudian ada end dan titik koma. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita buat seperti ini saja, ini akan error
Tuh kan, prosedurnya akan error. Jadi di sini minimal harus ada 1 yaitu 0. Kalau misalkan tidak ada eksekusi apapun, baru kita bisa jalankan lagi. Kita run, nah baru dia oh barusan ini eksis ya, kita drop dulu deh. Kita drop dulu, drop prosedur nih. Ini kita drop, oke, kita hapus. Nah, sekarang kita jalankan lagi karena kita sudah ada nulnya ya. Kita create, nah baru ini tidak ada errornya, berhasil ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk null statement di PLSQL di Oracle. Jadi yang pertama bisa kita gunakan untuk meningkatkan keterbacaan kode. Jadi kalau misalkan kita menentukan sesuatu di dalam statement if, maka pengecualiannya kita bisa menggunakan null seperti ini. Kemudian yang kedua untuk memberikan target goto. Ketika kita mendefinisikan goto, maka minimum harus ada 1 statement. Kalau misalkan tidak ada, dia akan error. Maka kita bisa menggunakan null ini sebagai pertanda tidak melakukan apapun ya. Kemudian ketika kita membuat sebuah prosedur, nah ini sebagai placeholder. Nah ini kalau misalkan kita tidak ada isinya, ini begin sama end, maka akan error. Minimum ada 1 statement, maka kita bisa menggunakan null sebagai placeholder. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.